kau masuk Bom ya. Bom, undang sini kau. Apa coba senggol-senggol? Assalamualaikum, shalom. Waalaikum, ya selamat malam. Ya. Tumben-tumbenan senggol-senggol saya, Pak. Saya Pak senggol Bom. karena minta maaf sebelumnya ya, saya orang ngomong begitu. Anda kan seorang ustadz. Anda pernah sekolah kan? Tahu bahasa Inggris nggak? Terus? Nah, Anda kalau bisa bahasa Inggris, pasti Anda mengerti. Di dalam Alkitab itu dalam bahasa Ibrani, terus kemudian ada King James. Tadi saya melihat Anda, ya, kita PK dulu bro, bikin PK. PK. Mana bisa? Apa? Bisa. Oh bisa ya, udah PK dulu, coba PK dulu. Sementara. Kirimin singa Bang Pak Bom. No, nggak perlu. PK dulu. Saya mau tanya Anda saja. Anda kan seorang ustadz berpendidikan. Saya mau tanya, tadi Anda, untuk teman-teman Kristen di bawah yang lagi nonton di SUPI, silakan naik belajar di channelnya Pak Bom kalau belum paham Alkitab. Jangan ditanya sama Yusupi, ya. Itu untuk Yusupi menyampaikan itu bukan menghujat. Untuk Anda lebih belajar banyak, ya. Itu. Jadi bukan Yusupi sengaja menghujat, enggak. Kalian itu lebih bagus supaya jangan naik di sini, lebih belajar banyak, ya. Karena Yusupi ini perlu belajar juga. Nanti saya ajarin Pak Bom gitu ya. Iya wajar kalau Yusupi tanya kalian, ya wajar. Jadi saran Pak Bom, kenapa bunyi ya? Kenapa bunyi ini ya? Iya, sudah bro. Kacau kan? Sudahlah. Jadi gini ya. Ngapain mau promosi gereja gitu? Saya bukan promosi, saya sampaikan untuk jemaat-jemaat saya. Sebenarnya kalian itu kalau mau naik di SUPI, diskusi itu dua arah. Kalian harus juga belajar ya. Yusupi ini kan minta maaf kalau tahu bahasa Inggris ya lebih bagus. Nah, tadi kan dia mengambilkan dari Hakim 19 ayat 24. Di situ Yusupi harus kan biasanya kalau saya tanya sama Yusupi dulu, di dalam Al-Quran itu terjemahan bahasa Indonesianya sudah benar belum? Enggak semua. Nah, terjemahannya kan? Iya, terjemahannya kayak bahasa Indonesianya. Karena bahasa Indonesia itu kan kosakatanya kan lebih kurang banyak daripada bahasa Arab kan. Sama bahasa Ibrani, bro. Sama bahasa Ibrani, bahasa Inggris kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sangat minim. Ya, Yusupi harus, dan teman-teman Kristen harus mengetahui itu. Yusupi ini mungkin salah satu tokoh agama. Saya dari Kristen orang sudah tahu ya. Jadi begini Yusupi, kalau Anda bertanya itu wajar ya. Bagi saya wajar, gak apa-apa, saya tidak marah. Cuma di samping itu saya naik di sini, saya sampaikan teman-teman Kristen, kalau belum memahami ayat-ayat Alkitab, silakanlah naik di channel-channel kami ya. Kami yang pengajar-pengajar, tolong kalian bertanya sama kami. Saya selalu buka channel untuk saya mengajar ya. Contoh yang tadi Anda mengatakan dalam Hakim 19 ayat 24. Di situ kesalahan LAI fatal, ada berapa ribu terjemahan LAI. Jujur. LAI pula disalahin. Sebentar bro, makanya saya tantang Anda, habis itu saya bertanya, coba Anda tolong terjemahan dari bahasa Ibrani, terus kemudian King James, apakah di situ ada kata perkosa? Silakan. Ini kita akademik loh, silakan Anda. Apakah di situ ada kata perkosa enggak? Silakan. Nanti saya bantah dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris. Silakan. Anda kan cuma umat terjemahan. Sama dan saya nggak berani menerjemahkan Al-Quran, bro. Saya baca yang ada, terus kemudian Anda jelaskan. Sampai di sini Anda paham. Oke, terus kemudian terus lanjut. Nah, silakan Anda bantah dulu baru kita lari ke Yeskel 23. Silakan. Anda bantah saya dulu, silakan. Oke. Ini ya. Saya buka terjemahan ya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Inggris ya. Ini kan hakim-hakimnya. Ya. 1924. Oke. Ya. Ini bahasa aslinya ya.
Nih. Baca dong. Nih. Terus dari Nih mana ya. bahasa Inggris apa? Bentar. Nih kodenya ya. 06031 ya. Ya. Nah, oke. Kita buka. Apa teksnya? Bentar. Kenapa ini nggak bisa dipencet? Kabel kau ada ground itu supaya. Bentar Pak Bom. Kenapa nggak bisa dipencet nih? Karena kau terlalu pencet. Karena kau terlalu sering pencet kopu itu jadi. Nggak bisa dipencet. Hanya kau terlalu sering pencet. Error ini emang error ya. Jangan framing bro. Sebentar saya framing kau tuliskan. Serius loh, gak bisa dipencet ini. Makanya jadi orang jangan umat terjemahan. Oke. Nah nih bisa. Sekarang Udah bisa. Bentar. Dalam tempe ya. Merendahkan, menindas, memperkaos ya. Nah, silakan. Bahasanya Coba apa kau nih? Sebentar. Di dalam bahasa Ibrani apa sih itu? Dalam bahasa Ibrani apa sih itu? Ini Ibraninya. Baca apa bahasa Ibraninya? Pelafalannya au tuh. Hah? Tuh. Dalam Ibrani apa nih? Apa? Nih. HNO tuh HN. Uneu. Apa ini uneu? Iya. Kayak gimana ini bacanya? Coba ya. Ya, kayak gimana baca nih? Ya, bahasa Ibrani itu ada berapa bahasa kata situ. Ya, ini pelafalannya gitu. Iya, kita harus lihat konteksnya. Kan Ya, contoh ini saya kan mau ada pergi. memperkaos. Enggak, jangan di situ perkaos, itu salah. Jadi gini. Oh, salah. Sebentar, salah. Ditunjukin datanya salah. Iya, sebentar Kayak begini. gimana ditunjukin data salah? Kamu kan kalau kamu berpendidikan, Aduh. kamu tentu Pak Bom tahu. suaranya double, Pak. Double suara. Double apa? Mantul suaranya. Banyak kan? Jadi gini. Masih mantul. Mantul, Pak, mantul serius. Suara saya kembali ke saya lagi gitu. Cek. Coba sebentar dulu, saya keluar dulu ya. Keluar match ya. Keluar match. Keluar match. Keluar match dulu. Mantul nggak? Enggak kan? Artinya Pak Bom yang bikin suara saya mantul, betul nggak? Ini apa? Mantul nggak masih teman-teman? Saya nggak Sedikit mantul. sih. Sedikit aja nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Oke. Jadi begini, kalau kau baca bahasa Ibrani itu ada berapa makna sama dan bahasa Yunani. Kita lihat konteks bahasanya. Saya mau pergi kemana? Di situ kan ada bahasanya, kita harus menyesuaikan dengan terjemahan. Bahasa Ibrani artinya bukan satu macam. Nah, jadi gitu pertama ya, tapi nggak apa-apa lah kalau kau tidak terima nggak apa-apa lah ya. Nah, yang kedua, coba Yusupei tolong baca Yeskel 23. Coba tolong baca. Ayat berapa tadi kau baca? Ya, tadi gimana yang penjelasan Sudah, nggak perkaos apa-apa. tadi? Itu tidak ada, udah nggak ada. Saya udah cek. Saya Mbak tampilin dari Alkitabnya sendiri loh. Kamu kan Macam mana? Iya.
Emangnya cuma satu macam? Udahlah, nggak usah ribut lah, nggak usah lah. Saya udah tahu lah semua. Udah gak apa-apa. Saya next ini cuma menyampaikan sama jemaat saya. Ini loh ada bahasa aslinya. Iya, itu bahasa aslinya berapa macam? Emangnya satu macam? Udah lah. Kenapa dibilang nggak ada coba? Nggak ada. Nih, bahasa aslinya tuh, ya. Iya, itu yang bikin siapa? Saya tanya kamu, yang bikin siapa itu sabda? Ini Yang bikin Alkitab siapa? Alkitab Sabda. Iya, yang bikin siapa? LAI Ada atau siapa kan yang bikin? itu tuh copyright ya. Ya, saya tanya, Yayasan siapa yang lembaga. bikin siapa? Lembaga Udah. Sabda, ya LSA. Ntar gua tanya, emangnya bahasa Ibrani itu berapa macam? Lah, Baca berapa macam? saya kan tolong baca. ambil rujukannya di sini, Ya Pak makanya Bombom. sekolah jangan cuma sekolah jangan cuma sampai di ujung. Kalau saya sekolah ada ambil Anda data, itu jangan cuma kalau modal ambil data, colong. maka saya ambil data dari berapa Alkitab macam Anda. situ? Baca berapa macam? Berapa macam? Berapa Satu. macam nih? Merendahkan, Coba. menindas, memperkaos, ditindas, tertindas, melelahkan, tindas, ditundukkan, memang menindas tuh ya. Nah, itu menindasnya, merendahkan dirimu. Ayo. Nah. Ini apa nih? Nih apa? Diperkaos. Terus? Diperkaosnya. Sama. Di situ terjemahan itu merendahkan diri. Di situ ada merendahkan nggak? Merendahkan. Nih merendahkan nih. Makanya kalau dalam bahasa kan look my doctor virgin. Berarti concubine, and let LAI me salah bride. menurut Pak Bombom gitu. Dengar dulu. Look my daughter virgin concubine and let me bring out now them and humble. Di sini then and do with them good as you please. But though man this not do think fail this. Di sini tertulis merendahkan hati mereka. Jadi bukan perkaos. Jangan cuma terjemahan. Lalu gimana? Lalu gimana dengan LAI ini gimana? Iya, LAI itu sudah mengakui. Makanya banyak kesalahan terjemahan. Iya. Nah, sebentar. Kacau ini. LAI yang disalahin. Bukan, memang LAI itu banyak terjemahan salah, bro. Iya. Oke, sekarang udah. Supaya sebentar. Apa lagi? Tunjukkanlah Anda seorang ustadz. Sekarang coba Anda Yeskel 23. Yeskel tadi ya, baik. Bentar. Itu tidak ada terjemahan. Itu Yeskel itu benar itu. Tidak ada kesalahan terjemahan. Silakan baca. Seorangnya fair loh. Yeskel 23. Oke. Silakan. Tadi yang saya permasalahkan di nomor 3 tadi ya. Nomor 3 baca ya. baca saja. Bentar. Baca saja. Nih ya, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana cucunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah itu. Ya, silakan. Itu pertanyaan Anda apa? Silakan. Ya, ini keperawanannya ini apa ini? Tanya aja dulu terus kok bahas yang tadi saya udah dengar dari bawah. Tadi gini Pak Bombom ya, karena ada yang tuduh Islam bahas selangkangan, saya tampilkan ayat ini kepada dia. Ini terus? Urusan selangkangan atau bukan? Baik, oke. Gitu. Coba Ustadz Peit baca dari ayat 1 terus sampai ayat 4. Saya mau lihat IQ Anda. IQ Anda. Anda kan pernah sekolah. Saya mau Anda sekolah. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Oke. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Tuh. Oke. Yang dimaksud di situ kau punya pikiran kan di situ kan ayat 3 susunya dijamah-jamah, mereka bersandal kan, mereka bersandal. Betul. Dijamah dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, tadi kan saya bilang sama kau, kalau menurutmu ini yang dijamah-jamah siapa sebenarnya nih? Siapa itu? Nah, yang perempuan kan? Oh, perempuan. Oh. Nih. Di sana yang dijamah-jamah nih. Iya. Ya.
Iya. Emang Teman-teman tolong rekam. Semua kalian rekam. emangnya laki-laki yang punya payudara. Oke, ya. Ya, inilah ya. Sekolahnya sekelas, bukan sekolah negeri atau swasta. Ya. Sekolahnya di bawah pohon bambu. Iya teman-teman, ini apa Saya nih? tanya. Wanita benar. Pak Bombo. Benar Iya, itu iya. Ustaz. Benar. Oke. Terus? Sekarang saya tanya, yang nama Ohola itu dan Oholiba itu perempuan atau apa? Lah, namanya punya payudara dan dada keperawanan wanita. Ya. Saya tanya dulu, yang nama Oholiba itu berbicara tentang perempuan atau suatu bangsa atau suatu suku atau negara? Saya nggak ngerti itu. Apa? Nggak ngerti, Anda jelaskanlah. Apa? Nggak ngerti saya itu. Jelaskanlah. Kami ya. Iya, oke. Yusuf diam ya. Ini. Oke, jelaskanlah kepada kami. Saya baca ya. Oke, saya baca. Nama yang tertua ialah Ohola. Dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ini adalah bangsa Samaria. Oholiba ialah bangsa Yerusalem. Yerusalem itu kan perpecahan antara Yerusalem dengan Samaria. Yerusalem ini punya kota dari Yehuda, itu ada suku Yehuda, Lewi dan Benyamin. Ini menceritakan tentang bangsa Israel ya berzina kepada ilah lain, bukan Allah Israel. Waduh. Jadi yang dimaksud, dengar dulu. Kau punya orang nonton semua, dengar kau ini. Nah, di sini nih maksudnya di jama-jama adalah mereka berpegang kepada bangsa-bangsa yang penyembah Baal. Ya, Molok, dewa-dewa Molok. Jadi maksud sini ini Ohola itu adalah bangsa Samaria. Oh, bangsa. Oholiba ialah Yerusalem. Itu maksudnya bangsa Israel itu bangsa-bangsa ini mereka menjama-jama. Inilah bahasa alegoris di dalam pemahaman bangsa penulisan cara orang Yahudi atau bahasa bangsanya Ibrani wanita ya, semua gitu. Sebentar. Nggak ngerti saya penjelasannya, nggak ngerti. Ya udah, saya kan. Nah, dan Ohola, perhatikan ayat yang kelima. Dan Ohola, sebentar. Ini untuk saya punya jemaat yang di bawah lagi nonton saya. Teman-teman yang belum paham naik di channelnya Bom Bom ya. Ini Bom Bom yang paling ditakuti oleh Kadrun. Sebentar. Dan Ohola berzina, kau lihat ya. Sedang aku punya, ia sangat birahi. Aduh, nanti kena pun lagi. Kepada kekasihnya. Dengar. Kepada, jangan ketawa bro, tunjukkanlah kau punya nih. Kepada orang Asyur. Nah, orang Asyur ini ya, orang Asyur ini adalah suku ya yang menjajah orang bangsa Israel. Asyur pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa semuanya pemuda ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persandalannya, dengan mereka. Jadi bangsa yang ini mereka bergaul dengan orang Asyur yang menyembah Baal, berhala. Semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, dengan siapa ia berhala itu, dan dengan berhala-berhalanya. Dari sini kau paham ya? Ia tidak meninggalkan persandalannya yang dilakukan sejak di Mesir, sebab pada masa mudanya orang menidurinya. Saya takut baca ini masalahnya, soalnya takut kena ban ya. Mereka memegang dada, yang kau lihat itu keperawanannya, dan mencurahkan persandalan mereka kepadanya. Nah, ini menceritakan tentang ya para nabi, khususnya Nabi Yeskiel. Dia berbicara tentang bagaimana bangsa Israel itu ya menajiskan diri dengan bangsa Asyur yang menyembah berhala. Disinilah mereka menuliskan. Oke, silakan kau tanggapi sebentar. Silakan kau tanggapi, habis itu saya bertanya. Silakan. Oke, lanjut. Pak Bom, ya kalaunya ini masalah bangsa Samaria kan nyibul nih ya. Karena apa? Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bukan bangsa. Mereka Ohola dan Oholiba itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Apa coba? Katanya mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Terus mereka bangsa melahirkan anak gitu.
Macam mana? Macam mana? Ini kan anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki dilahirkan oleh mereka. Kok bicara bangsa sih? Aduh. Bluetooth connected. Kau baca itu baik-baik, kan sudah disampaikan mengenai itu, maksudnya melihatkan anak itu perbuatan-perbuatan mereka menjadi keji. Itulah cara penulisan orang. Alah. Terserah kau lah, udah terserah kau lah. Asumsi. Yang penting ini untuk jemaat saya di bawah. Ya udah, itu kan di bawah baca Alkitabnya itu. Mengenai Ohola adalah Ohola. Anak-anak perempuan. Dengar dulu Ustaz. Ohola itu Samaria itu kota Samaria. Ya, Oholiba itu Yerusalem. Berbicara tentang suatu bangsa. Asyur itu penyembah Baal. Oke, sekarang giliran saya bertanya kau satu saja. Oke, satu aja. Menurutmu dalam Al-Quran itu kan tadi kau setuju bahwa terjemahan itu kan Al-Quran itu kan tidak semua benar, karena makanya ada perbaikan terjemahan kan. Saya mau tanya sama kamu, Al-Quran itu kan diberikan kepada kalian itu kan untuk menjelaskan segala sesuatu kan. Saya penasaran ini Ustaz. Silakan kau jelaskan, habis itu saya tidak membantah. Ya biarlah kau diskusi sama yang lain-lain aja lah. Karena saya lihat kau dengan saya minta maaf ya. Saya mau tanya Ustaz. Coba Ustaz tolong, Mbak. Saya belum tanya. Coba tolong jelaskan sama saya. Kan kalian kan mengimani Taurat, Zabur dan Injil. Dan dalam kitab surat Yusuf, namamu kan Yusuf PI. Ada namanya surat Yusuf ya, 12 ayat 111. Saya baca dulu ya Yusuf PI ya, sebentar. Saya baca dulu ya, sebentar ya. Ini saya belum bertanya, saya baru baca aja. Bentar ya. Sebentar. Saya baca dulu sebentar ya. Sebutkan nama ikan. Apa teman-teman Surat ini? 12 ya, surat 12. Surat 12 ayat ke... Teman-teman Kristen yang di bawah kalau mau belajar yang di Yusupi, subscribe Pak Bom. Ada Pak Bom 0408. Dan sekarang nanti mau naik bertanya ayat Alkitab, silakan di saya. Jangan bertanya iman orang, tidak bagus. Hidup toleransi itu yang baik, oke? Oke, saya di sini kan tulis sungguh pada kisah-kisah mereka benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran, ini bro, saya pertanyakan. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Saya hormat itu, oke? Itu iman Anda. Melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci, oke? Segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Yusuf PI mengimani Al-Quran, oke? Sebagai petunjuk dan rahmat. Kemudian saya baca di surat 11 juga. Surat 11 Hud ayat 1. Di sini berkata, Alif Lam Ra, kalau saya salah saya minta maaf ya, saya cuma baca terjemahan. Alif Lam Ra, inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha teliti. Lagi maha teliti. Nah di sini Al-Quran sudah disusun secara rapi, dengan kemudian dijelaskan. Nah kemudian dijelaskan secara terperinci. Pertanyaan saya begini, supaya saudaraku ya. Supaya yang baik hati di Ali Imran ya, surat 3 ayat 50. Ini pertanyaan saya. Saya sampai sekarang mau belajar ini. Di sini tertulis, aku diutus membenarkan Taurat dan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagai perkara yang telah diharapkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mujizat dan Tuhanmu, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini ayat Al-Quran kalau kita bacakan tentang Isa Al-Masih, betul nggak bro? Ya betul, tentang Isa itu. Baik, pertanyaan saya di sini, saya sudah baca Al-Quran, saya juga belajar ya. Siapa tahu ada di hidayah buat saya ya. Di sini pertanyaan saya, di sini kan ada diharamkan dan dihalalkan. Yang Isa halalkan itu apa bro? Silakan. Baik, saya jawab dulu ya. Silakan Ustaz, silakan. Apakah yang asalnya? Silakan. Saya putar dulu.
Di sini ya teman-teman, Nabi Isa datang katanya membenarkan Taurat yang sebelumku untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu pertanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa yang asalnya diharamkan, ini asalnya halal, lalu diharamkan, lalu datang Nabi Isa, jadi halal lagi. Mari kita buka Quran surah Al-An'am ayat 146. Ya, apa saja? Nih. Ntar ya teman-teman. Al-An'am berapa bro? Al-An'am tuh surat berapa? 6 ya? Ya, surat ke-6. 146. 146. Oke, saya buka. Ya. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar, atau ususnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya, betul itu Ustaz. Itu saya udah baca Ustaz. Itu yang diharamkan. Yang dihalalkan apa? Yang dihalalkan apa? Yaitu asalnya Ya, itu haram. masalah lemak domba itu boleh dimakan oleh Bani Israel. Lalu Ayatnya karena di mana? Di dalam Al-Quran di mana? Bentar dulu Pak. Ya, oke. sebelum Oke. kejadian Manna Wasalwa tentang Nabi Musa, semua makanan bagi Bani Israel lemak domba itu boleh gitu. Lalu karena Allah menghukum mereka, yang asalnya halal tadi, boleh tadi, ya diharamkan oleh Allah atas kelakuan mereka, dibatasi gitu. Yang makanan berkuku terus lemak domba itu dilarang. Berlanjut ke zaman Nabi Isa turun, dihalalkan lagi lemak domba dan binatang berkuku tadi. Nabi Isa turun, mana ayatnya Isa menghalalkan? Ustaz, mana ayatnya halal? Ini kalau ayat ini saya udah baca surat 6 ini. Surat dengarlah jawabannya. Yang halalkan mana, Bro? Ya, ayat berapa? Al-Qur'an berapa? Nah, ini yang kan Ali Imran 51 tadi, ya. Nabi Isa datang buat apa? Nih. Dan aku datang sebentar ya. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat, ya, yang datang sebelumku, dan mana? Untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untukmu. 51. Ya, sekarang kan begini. Aku diutus untuk membenarkan Taurat, ya kan? Nah, terus ayat 51, sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Ayat 50, 50. Anda kan bertanya apa yang diharamkan? Iya. Ada di Al-An'am 146. Nggak diharamkan. Halal yang dihalalkan. Yang dihalalkan ya di Al-An'am 146 tadi. Lemak babi, Mana itu diharamkan Ustaz? Lemak babi. Lemak domba. Ustaz lari. Itu haram. Yang Isa halalkan mana, Bro? Isa halalkan mana? Ya, yang dihalalkan adalah lemak domba dan binatang yang diharamkan di Al-Quran 146 tadi. Halalkan. Isa bilang halal. Surat berapa? Al-An'am 146 ya. Apa yang diharamkan bagi Yahudi? Al-An'am ya. Ini yang diharamkan bagi Yahudi ya. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Sapi dan domba haram ya. Kami haramkan. Asalnya apa? Boleh kan? Haram. Ini asalnya halal sapi. Sebentar, saya baca dulu ya. Sapi dan domba ini kan asalnya halal, oke? Sebentar, Ustaz. Oke? Atas orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggung. Yang melekat di punggung itu nggak haram. Yang ada dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami menghukum mereka karena mana di sini halal? Mana? Ya ini yang dihalalkan Nabi Isa pula. Nah, kenapa? Setelah ini kan bagi orang Yahudi, ya ini yang diharapkan untuk Yahudi. Setelah datang Nabi Isa, ini dihalalkan kembali. Mana yang Nabi Isa yang halalkan mana? Makanya Al-An'am 51 tadi, Ali Imran 51 tadi, ya Ali Imran 50 tadi.
Iya, Ali yang Imran dihalalkan apa tuh, Isa? 50 Itu yang saya bilang, ya, Ustaz. untuk Aduh. menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Apa aja yang diharamkan tadi? Ya, apa saja yang jawabannya. dihalalkan? Yang Ya, diharamkan itu diharam, sapi saya dan setuju. domba. Oke, saya setuju diharam. Saya setuju haram. Yang halal, yang bisa halalkan apa? Makanan apa saja? Pak Bom, ini asalnya sapi halal, domba halal. Karena Iya, keangkuhan. lemaknya. Yang halal Bukan, sekarang bentar, Isa apa bentar, halalkan bentar, apa? bentar, ya. Kan ada larangan, ada tidak. Yang Isa halalkan Pak apa? Bom, baca yang benar ya. Tewas, Dan tewas. kami orang-orang Teman-teman, Yahudi, tewas, bro. kami Tewas. haramkan segala Hancur binatang berkeping-keping. yang berkuku. Ini Haram. jawabannya. Haram. Ya, Jawabannya mana lihat. halalnya? Di Mana mana halalnya? nih? Mana halalnya? Kayak gimana nih jawabannya? Jelas nampak gitu. Halal mana? Kenapa? Coba. Mana jawabannya? Saya baca. Baik, Saya baca baik. ya. Ini ya, mari baca ya. Dan kepada orang-orang Yahudi, ya, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Asal muasalnya halal, sapi haram bagi jangan Yahudi. tambah Al-Quran. Itu firman Allah. Jangan tambah. Aduh, nanti saya Ustaz. kasih Saya alatnya. baca ya. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Jangan bahas-bahas Alkitab. Al-Quranmu saja Oke kan ya. nggak bisa menjelaskan. Bentar, Saya baca. Anda mau Silakan. dengar jawaban atau tidak sih? Silakan jawab. Silakan. Ya saya diam. makanya ya sapi yang asalnya halal itu diharamkan bagi Yahudi dan domba yang asalnya halal diharamkan bagi Yahudi. Ini asalnya halal ya. Terus lemak dari sapi, lemak domba itu juga diharamkan bagi Yahudi. Turun Nabi Isa ya. Nabi Isa turun, maka sapi, domba, lemak sapi, lemak domba tadi itu dihalalkan kembali. Ya. Mana ayatnya halal? Mana ayatnya menyatakan halal? Mana ayatnya? Mana ini? Dan untuk menghalalkan Mana ayatnya bagimu dihalalkan? sebagian Itu yang haram telah semua. diharamkan untukmu. Dan untuk menghalalkan, Mana? oke? Ya. Mana untuk menghalalkan di sini? Mana? Ya, ini untuk menghalalkan Aduh. bagimu sebagian yang Mana telah diharamkan, halalnya? oke? Mana oke? baca halalnya di situ? Ini Ustaz, baca. jangan tambah-tambah. Mana? Baca. Mana Isa menghalalkan? Nih, Saya baca nih, ya. baca. Saya baca ulang ya Ustadz ya. Nih. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan Itu semua hewan. ini Ali Imran 51 50. Oke, 50. Oke, Ali Imran. Ali Imran. Ini Al-An'am. Oke, Ali Imran ya. Surat 3 ayat 50. Oke, 50. Kembali lagi kita baca ini. Bentar. Oke. Saya baca ya. Isa ini ya, aku diutus untuk membenarkan Taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan. Oke. Iya. Saya juga tahu itu menghalalkan yang diharamkan. Pertanyaan iya. saya yang dihalalkan itu apa? Sapi yang dihalalkan lemak Mana datanya domba. di sini? Iya, Contoh. elah. Ada nggak surat yang mengatakan halal? Gimana sih lu? Yang diharamkan tadi sapi, domba, Udah. ya teman-teman, Udahlah. lemak Capek domba gua. dan lemak Udah. sapi ya. Ya udah. Lu urus lu punya jemaat terjawab aja. kan, Lu terjawab nggak bisa kan kayak jawab. gitu. Terjawab Iya. apa? Ya udahlah, udahlah. Mana Gampang ayatnya? kali saya jawabnya. Berarti Al-Quran Iya. itu menjelaskan secara terperinci. Kau tidak bisa tunjukkan. Lah kan betul ya, Mentret. betul. Muter-muter. Asalnya apa yang macet, diharamkan bagi Yahudi, datang mentret. Nabi Ini kan kelas Isa, kau, makanya ya, sekolah baik-baik. dihalalkan ya. kembali. Itu Sekolah jawabannya. baik-baik, ya Ustadz ya. Loh, kenapa? Jangan, Kan sudah terjawab toh. Udah terjawab apa? kan? Di Udah mana ayat terjawab tuh ya? Al-Qurannya Isa mengatakan Lah. ini sapi, ini di dalam surat Al-An'am 146 di situ menjelaskan tentang sapi apa haram ini. Haram. Sekarang saya minta dengar di dalam surat Yusuf ayat 111 surat Yusuf di situ dikatakan bahwa kami menjelaskan secara terperinci. Iya. Oke, Tahu. Al-Quran yang bukan Al-Quran yang dibuat-buat. Sekarang saya tahu. minta ayat Al-Quran yang mana Isa berkata, ya di situ Isa berkata makanan ini dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Terperinci. Hancur ini. Kayak Ini gimana? sekelas ini survei.
Makanya saya malas diskusi sama dia karena yang diharamkan sapi, domba, lemak sapi, lemak domba, kan gitu. Lalu Nabi Isa menghalalkan lagi sapi, lemak domba. Minta maaf ya. Minta maaf, saya diskusi anggap saja gampang ya. kali pertanyaannya. Aduh, udah nggak ada penjelasan. Itu diharamkan, nggak ada yang dihalalkan. Yang dihalalkan tadi domba sapi tadi, gimana? Nggak ada yang kata-kata halal. Cari pertanyaan yang lebih susah lah. Lu Kalau itu gampang kali bagi saya. Keledai berkata kepada harimau, Iya. itu berwarna biru. Itu gampang kali Harimau bagi saya. menjawab, tidak. Rumput itu warnanya hijau. Ya teman-teman semuanya. Diskusi memanas dan keduanya memutuskan untuk membawa domba halal. Habis itu diharamkan Allah bagi Yahudi, ya. Domba dan sapi tadi jadi haram. Datang Nabi Isa, ya, dihalalkan kembali domba dan sapi tadi. Terjawab. Mudah kali gitu. Malu kan? Macet. Maunya setelah Nabi Isa datang babi jadi halal gitu, babi. Makanya Al-Quran di otak saya ya teman-teman.